Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal P3K Guru untuk tahun 2024 ini. Kita akan bahas soal SJT dan juga soal wawancara. Karena di tahun ini masih menggunakan soal SJT, Bapak Ibu. Tentu ini untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Baik, kita langsung saja bahas soal SJT dulu pertama kali di sini. Tindakan Anda jika siswa memprotes nilai akhir semester yang diberikan guru terlalu rendah, sementara temannya memiliki nilai tinggi adalah titik-titik. Apakah A menunjukkan rekap data siswa dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dengan milik temannya? Yang B, menjawab protes peserta didik dengan menunjukkan rekap data nilai sambil menunjukkan kekecewaan. Yang C, menunjukkan rekap data nilai sambil menyatakan nilai yang diperoleh adalah hasil usaha peserta didik. Yang D, menjelaskan pada peserta didik pemberian nilai adalah hak prerogatif guru dan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar pemberian nilai. Kemudian yang E menjelaskan bahwa mempertanyakan nilai adalah hak siswa dan menunjukkan perbedaan pencapaian prestasi dari rekap data nilai. Nah, bagaimana kita menindak ketika ada siswa yang memprotes nilai akhirnya? Nah, nilai akhir pada semester. Nah, nilai akhir semester itu kan bisa kita berikan di akhir semester, Bapak Ibu. Jadi, kita ambilkan dari beberapa nilai yang kita himpun. Nah, sedangkan ada satu siswa lainnya atau temannya itu memiliki nilai tinggi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dalam situasi soal ini? Nah, tentu yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah menunjukkan nilai di antara keduanya, yaitu antara teman dan juga siswa yang melakukan protes ini. Nah, cara kita untuk memilih jawaban di sini, Bapak Ibu, kita coba eliminasi kira-kira jawaban yang tidak tepat dulu yang kita eliminasi. Untuk jawaban A, menunjukkan rekap data nilai siswa dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dengan milik temannya. Nah, untuk yang A ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk jawaban B, menjawab protes peserta didik dengan menunjukkan rekap data nilai sambil menunjukkan kekecewaan. Nah, di jawaban B, letak salahnya ada di menunjukkan kekecewaan. Nah, apapun yang dilakukan oleh siswa kepada kita, Bapak Ibu, dia mau protes, kemudian mau memberikan masukan, bertanya kepada kita, maka cara kita menghadapi siswa tersebut harus tetap ramah, harus tetap mendidik. Tidak boleh kita kecewa terhadap pertanyaan siswa tersebut. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Kemudian jawaban yang C menunjukkan rekap data nilai sambil menyatakan nilai yang diperoleh adalah hasil usaha peserta didik. Untuk jawaban C ini kita akan simpan juga Bapak Ibu ya. Karena di sini sama-sama menunjukkan rekap data nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian jawaban D, menjelaskan pada peserta didik pemberian nilai adalah hak prerogatif guru dan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar pemberian nilai. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu, ini tentu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini kita tidak menjelaskan dan kita memberikan kepada siswa tersebut bahwa memberikan nilai itu adalah hak prerogatif guru. Jadi tindakan salah kita di sini ada di prerogatif dan juga tidak menjelaskan. Nah, sebaiknya kita sebagai guru itu harus bersikap membimbing, mendidik, senang mendidik, dan juga ramah kepada peserta didik kita. Kalau jawaban D itu tidak menunjukkan hal tersebut, maka jawaban D ini kita eliminasi. Kemudian jawaban yang E menjelaskan bahwa mempertanyakan nilai adalah hak siswa dan menunjukkan perbedaan pencapaian prestasi dari rekap data nilai. Nah, untuk jawaban E ini ada pernyataan menunjukkan perbedaan pencapaian prestasi dari rekap data nilai. Nah, kalau di sini fokusnya adalah pada
prestasi, bukan nilai akhirnya. Nah, maka jawaban yang E ini kurang tepat. Maka nanti kalau yang E, ini nanti poinnya 3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu yang mana? Yang memiliki poin 5 itu yang mana? Apakah A atau B? Sorry, A atau C ya. Nah, yang paling tepat sesuai dengan situasi di dalam soalnya, maka yang paling tepat itu adalah jawaban yang A, yaitu kita menunjukkan rekap data nilai siswa dan menjelaskan letak perbedaannya. Nah, jadi letak perbedaannya itu di mana kok bisa nilai dia itu lebih rendah daripada temannya. Nah, itu adalah cara yang paling tepat. Maka jawaban yang paling banyak skornya atau poinnya di sini adalah jawaban A dengan skor 5. Kemudian jawaban C itu dengan skor 4. Kenapa skor 4? Nah, karena di sini tidak menyelesaikan permasalahan terkait dengan bedanya itu di mana sih? Kok bisa nilainya rendah? Kok bisa nilai temannya itu tinggi? Itu tidak ditunjukkan di jawaban C ini. Hanya menyatakan bahwa hasil usaha peserta didik yang didapatkannya dengan nilai yang diperolehnya. Nah, maka jawaban A adalah yang memiliki poin paling tinggi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat mengikuti bimbel P3K kami untuk guru prioritas 2 dan 3, ini untuk Bapak Ibu guru yang mengajar lebih 3 tahun di sekolah negeri ya. Nah, kami akan bahaskan soal terakurat dengan tatap muka langsung melalui Zoom. Cara pendaftaran, Bapak Ibu bisa daftar dengan cara daftar P3K Guru P2 P3, kirim ke WA kami di 081803358023. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti adalah 12 pertemuan, ada gratis e-book, gratis e-modul pembahasan soal, gratis tryout, gratis 12 video rekaman bimbel. Kemudian Bapak Ibu juga akan hanya membayar 1 kali saja ya. Untuk pelaksanaan bimbelnya kita laksanakan pada bulan April di awal Bapak Ibu guru ya, di minggu kedua atau di minggu pertama. Kemungkinan besar nanti di minggu kedua Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini merupakan testimoni bimbel P3K Guru 2023 untuk prioritas 2 dan 3. Alhamdulillah sangat memuaskan bagi saya Bapak Ibu. 78,7% peserta saya itu lulus, berarti hampir 80%. Ya, dari jumlah peserta bimbel saya itu ada 745. Kemudian untuk soal yang kami sajikan itu sangat mudah dipahami oleh mereka, Bapak Ibu ya. Sangat mudah dipahami, di sini ada 67,6%, kemudian untuk mudah dipahami itu 30,7%. Untuk sisanya itu sulit dipahami ya. Oke. Itu hanya sedikit saja di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada testimoni dari Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti bimbel kami. Di sini Bapak Ibu guru bisa baca, nanti juga kami akan berikan di link deskripsinya ya. Di deskripsi itu ada link untuk melihat testimoni lebih lengkapnya. Nah, kita lanjutkan ke soal wawancara. Rekan kerja Anda tidak mau menjenguk salah satu teman kerja Anda yang sedang sakit. Padahal teman Anda yang sakit adalah orang yang baik, peduli terhadap semua rekannya. Sikap Anda menghadapi hal ini adalah apakah A. Saya akan tetap menjenguk teman yang sedang sakit. B. Saya akan protes kepada rekan saya yang berbicara seakan tidak peduli. C. Saya akan melaporkan kepada kepala sekolah jika ia tidak ikut. Yang D. Saya tidak mau ikut campur urusan tersebut. Nah, jawaban yang lebih tepat itu yang mana Bapak Ibu? Nah, sebelum kita jawab, Bapak Ibu, kami sekarang memiliki produk baru yaitu dalam bentuk buku fisik dengan judul Soal Teruji Terakurat Sukses P3K Guru Prioritas 2 dan 3 tahun 2024. Nah, buku ini Bapak Ibu kita buat berdasarkan bimbel kami kemarin ya. Bimbel kami kemarin kita buat berdasarkan itu. Nah, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan buku ini melalui pembelian di toko Shopee kami di Shopee Marumat ya. Nama tokonya itu adalah Marumat. Nanti untuk link pembelian kita terapkan di deskripsi Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang berminat menggunakan buku ini untuk belajar, silahkan nanti bisa dibeli.
Baik, kita langsung saja coba analisis soal wawancara yang ini ya. Nah, di sini ada rekan kerja Anda tidak mau menjenguk salah satu teman kerja Anda yang sedang sakit. Nah, padahal teman Anda yang sakit adalah orang yang baik, peduli terhadap semua rekannya. Sikap Anda menghadapi hal ini adalah bagaimana? Nah, ketika di dalam eh, tempat kerja ada teman kita yang tidak mau menjenguk, bagaimana kita bersikap terhadap hal itu? Apakah kita ikuti cara dia? Apakah kita tetap pergi menjenguk atau kita laporkan atau kita biarkan saja dia mau seperti itu? Nah, kalau kita lihat di pilihan jawabannya Bapak Ibu, untuk jawaban A, saya akan tetap menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tuh fokus untuk beretika di sini ya. Etika di sini lebih masuknya karena di dalam soal wawancara yang diminta itu adalah integritas. Apa artinya integritas? Integritas adalah bersikap jujur, tidak korupsi, tidak bersikap tercela, kemudian juga berkomitmen, itu adalah integritas. Nah, maka jawaban A ini menunjukkan integritas kita. Maka oleh sebab itu jawaban A kita simpan dulu. Kemudian untuk jawaban B, saya akan protes kepada rekan saya yang berbicara seakan tidak peduli. Nah, kalau jawaban B ini Bapak Ibu guru pilih, maka salah besar Bapak Ibu guru. Kenapa salah? Karena hanya protes Bapak Ibu guru ya, tetapi tidak fokus pada Anda menjenguk teman tersebut. Nah, kalau Anda memprotes di sini akan terjadi perdebatan. Maka oleh sebab itu jawaban B ini kurang tepat. Kemudian untuk jawaban C, saya akan melaporkan kepada kepala sekolah jika ia tidak ikut. Nah, di sini Bapak Ibu itu laporkan kepada kepala sekolah. Ini bukan langkah yang tepat Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus kepada teman kita yang sakit tersebut ya. Maka untuk yang C ini nanti bisa poinnya adalah 3 ya. Oke, kemudian jawaban yang D ini saya tidak mau ikut campur. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu guru akan mendapatkan poin 1. Kemudian poin 2 ada di sini dan poin 4 itu ada di pilihan jawaban yang A. Silakan Bapak Ibu jangan lupa beli bukunya ya biar nanti bisa digunakan untuk belajar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu beli bukunya kami gratiskan 2 tryout. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal wawancara. Di desa Anda ditunjuk sebagai bendahara desa yang baru. Setelah beberapa hari bekerja, Anda menemukan beberapa kecurangan. Misalnya pemalsuan data penerima bantuan. Selain itu, Anda diminta kepala desa untuk memalsukan nota agar anggarannya tepat habis untuk laporan ke pusat. Sikap Anda adalah titik-titik. Apakah A meminta saran dari mantan bendahara desa? B patuh terhadap perintah kepala desa karena terpaksa? C menolaknya karena itu menyalahi aturan? D membuka aib kepala desa ke masyarakat umum. Nah, di sini ingat-ingat Bapak Ibu, di dalam soal wawancara itu yang diminta adalah integritas kita. Apa itu integritas? Integritas itu adalah tidak korupsi, berbuat baik sesuai nilai dan norma, kemudian beretika baik, jujur, tidak melakukan hal-hal tercela, dan juga komitmen. Nah, mana yang menunjukkan integritas di pilihan jawaban dari A, B, C, D. Nah, itu yang akan Bapak Ibu guru pilih nanti. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu kita lihat dulu di dalam soalnya di sini apa sih permasalahannya. Dan permasalahannya di sini adalah Anda menemukan beberapa kecurangan pemalsuan data penerima bantuan ini. Kemudian Anda diminta kepala desa untuk memalsukan nota agar anggarannya tepat habis. Nah, ini juga letak permasalahannya Bapak Ibu. Berarti di sini Anda diminta untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai atau norma atau tidak berintegritas. Nah, oleh sebab itu, apa yang Anda lakukan? Tentu kalau Anda diminta untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai atau norma,
maka Bapak Ibu harus menolaknya. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa bagaimana? Kalau diancam, dipaksa. Nah, kalau diancam dan dipaksa, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah, kepala desa tersebut karena Anda itu posisinya diancam. Nah, kalau tidak terancam, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menolaknya. Kita lihat untuk pilihan jawaban A, meminta saran dari mantan bendahara desa. Ini nanti kurang tepat Bapak Ibu guru karena tidak tegas Anda untuk melakukan atau menolaknya. Kemudian yang B, patuh terhadap perintah kepala desa karena terpaksa. Nah, untuk jawaban B ini, karena Bapak Ibu itu tidak dalam kondisi diancam, maka kurang tepat ya untuk jawaban B. Kurang tepat. Kemudian jawaban C, menolaknya karena itu menyalahi aturan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki poin 4 adalah jawaban yang C. Yang D, membuka aib kepala desa ke masyarakat umum. Nah, untuk yang D ini kurang tepat juga Bapak Ibu guru ya, ini nanti poinnya paling rendah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kami ada produk baru yaitu produk buku sukses P3K Guru tahun 2024 untuk guru prioritas 2 dan 3. Silahkan Bapak Ibu bisa pesan melalui toko Shopee kami di Marumat. Nah, ini nanti gambar Shopee kami Bapak Ibu. Ini namanya. Kemudian di dalam buku ini Bapak Ibu dilengkapi dengan soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, wawancara. Buku ini disertai dengan mengenal ciri soal dan tips menjawab soal. Kemudian juga nanti Bapak Ibu yang beli buku ini, kami akan berikan gratis 2 paket tryout soal lengkap dengan cara nanti Bapak Ibu hubungi nomor WhatsApp kami, kemudian tulis nomor pesanan di Shopee-nya. Baru kami bisa berikan gratis 2 paket tryout tersebut. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.